Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4270-4273 Bab 4270 The Strongest Apostle. Patung centaur dengan sayap di punggung dan busur serta anak panah yang berdiri di luar istana sangat menarik perhatian. Istana Sagittarius. Akhirnya tiba. Melihat istana Sagittarius di depannya, Landon Sen akhirnya lega. Jika bukan karena bintang Leo menerobos celah di angkasa secara paksa dengan kekuatan supernatural yang hebat, bahkan tidak ingin mencapai rumah Sagittarius ini. Segera setelah Landon Sen bangun, badai emas terbang ke sisi Landon Sen, yang merupakan sisa jiwa utusan bintang Leo. Utusan Leo Star tampaknya memakan banyak, berlutut setengah tiba-tiba, dan bentuk hantu mulai menjadi terang dan gelap, seolah-olah bisa runtuh dan menghilang kapan saja. Sun Bai, ada apa denganmu? Landon Sen merasa bahwa energi tubuh roh utusan bintang Leo melemah dengan cepat, dan dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Itu tidak lebih dari kekuatan jiwa yang melelahkan. Bintang Leo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tenang yang tidak biasa, jika kamu dapat mengirim anakmu ke rumah Sagittarius ini, sinar jiwa yang tersisa dalam tanda ini dapat dianggap mematuhi janji kepada saudaramu. Saatnya melarikan diri ke reinkarnasi. Begitu suara itu jatuh, bintang Leo menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berdiri, dan tubuh serta jiwanya mulai berubah menjadi aliran cahaya, secara bertahap menghilang. Senior. Berpikir bahwa utusan bintang Leo tidak akan ragu-ragu untuk menghabiskan kekuatan jiwanya untuk mengirim dirinya ke rumah Sagittarius, pada saat ini dia akan berakhir dengan jiwa yang runtuh. Landon Sen bersyukur dan sedih. Terpilih surgawi, sekarang tempat perlindungannya sudah mati, dan bahkan hal-hal bodoh seperti Terpilih surgawi, sekarang tempat perlindungannya sudah mati, dan bahkan hal-hal bodoh seperti membiarkan Anda menjaga tempat kudus agak konyol. Saya hanya berharap suatu hari nanti, Anda bisa membunuh nama itu dan mengambil tempat perlindungan sebagai utusan bintang emas. 3 orang suci bintang mengajari pencuri anjing. Suara utusan Leo berangsur-angsur menghilang, dan bayangan tubuh jiwa perlahan menghilang. Junior mengingatnya. Landon Sen dengan hormat membungkuk ke arah di mana bintang Leo itu menghilangkan jiwa, emosinya cukup rumit. Tanyakan pada diri Anda, bisakah Anda benar-benar melawan Yuan Shi Tianzun? Landon Sen tidak ingin berpikir lebih banyak, dia harus mengambil satu langkah. Meskipun istana Sagittarius dekat di depannya, untuk berjaga-jaga, Landon Sen dikorbankan ke istana Guangtian, bersiap untuk pulih di istana Guangtian untuk jangka waktu tertentu. Setelah kondisi fisiknya pulih, dia akan memasuki istana Sagittarius untuk mencari tahu. Kembali ke istana Guangtian, Landon Sen memberitahu Selin Hua, Bailan dan yang lainnya tentang apa yang terjadi dan beberapa berita yang dia dengar dari utusan bintang Leo. Mengetahui bahwa sekitar selusin bintang suaka telah diambil oleh Yuan Shi Tianzun, Bailan mengerutkan kening dan menganalisis alasan mengapa Yuan Shi Tianzun mengambil bintang suaka seharusnya lebih dari sekadar untuk menciptakan rasul rasi bintang. Bintang-bintang ini untuknya. Mungkin itu berguna tempat. Versi tiruan dari susunan Sutian Stardow membutuhkan energi yang besar untuk mengaktifkannya. Karena bintang-bintang Sanctuary memiliki kekuatan yang sangat kuat, Yuan Shi Tianzun mungkin ingin menggunakan bintang-bintang ini sebagai sumber energi untuk mengaktifkan susunan Sutian Stardow. Mendengar apa yang dikatakan Bailan, mata Landon Sen berbinar, itu dia. Saat Yuan Shi Tianzun mengambil bintang-bintang tempat suci itu ratusan ribu tahun yang lalu, yang kebetulan adalah saat ketika 3 sekte suci didirikan, baik waktu maupun motivasinya cukup konsisten. Tidak akan membantu untuk memikirkannya sekarang, Landon Sen, kamu harus pulih dulu, jangan mempengaruhi mentalitas dan emosi kamu karena hal-hal lain-lain ini. Selin Hua terhibur. Ini baik. Landon Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu mengorbankan labu emas ungu dan menelan seteguk roh bodi kayu hijau untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Setelah beberapa jam, Landon Sen selesai bermeditasi. Kekuatan roh yang hampir ditarik berlebihan telah pulih 60 hingga 70%, dan tindakannya tidak lagi menjadi masalah untuk saat ini. Setelah beberapa patah kata kepada para wanita, Landon Sen meninggalkan istana Guangtian dan kembali ke alun-alun di luar istana Sagittarius. Setelah menarik napas dalam-dalam, Landon Sen melangkah menuju istana Sagittarius di depan alun-alun. Sesampainya di depan istana Sagittarius, Landon Sen membungkukkan tangannya ke arah istana yang dalam dan redup. Landon Sen, yang terpilih, kunjungi dan lihat senior Sagittarius. Landon Sen dengan ragu-ragu menyapa, tetapi tidak ada tanggapan dari istana Sagittarius. Junior itu kasar. Landon Sen membungkuk dan berjalan ke istana pemanah. Saat dia melangkah ke istana tangan, ruang di sekitarnya dengan cepat berubah menjadi langit berbintang yang luas. Rasa luas dan dalam ini tak terlukiskan, seolah-olah tenggelam ke dalam galaksi semesta. Pesona keinginan. Landon Sen terkejut. Yang terpilih, Anda akhirnya sampai di sini. Di langit berbintang, sosok ilusi emas secara bertahap mengembun.
Sosok itu mengenakan baju besi emas, dengan sayap emas di punggungnya, dan tampak seperti seorang pemuda, seluruh tubuhnya menyemburkan ribuan cahaya keemasan, menyilaukan seperti bintang kuno. Junior Landon Sen, saya telah melihat senior Sagittarius. Landon Sen tahu bahwa pihak lain tidak diragukan lagi adalah utusan bintang Sagittarius, jadi dia membungkuk dengan hormat. Kamu dan aku punya banyak akar, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Suara utusan bintang Sagittarius selembut batu giok, memberi orang rasa angin musim semi. Cukup sejarah. Landon Sen sedikit terkejut dan tidak mengerti arti kata-kata dari bintang Sagittarius itu. Utusan bintang Sagittarius menjelaskan dengan senyum tipis, memang benar nenek moyang saya adalah penyihir hebat Haui, dan nenek moyang Haui adalah orang pilihan surgawi pertama di dunia abadi sejati. Justru karena hubungan inilah saya mengatakan bahwa kita berada di antara Anda dan saya. Sumber yang cukup, itu dia. Landon Sen terpesona, dan dia tidak menyangka bahwa utusan bintang Sagittarius itu sebenarnya adalah keturunan dari Haui. Utusan bintang Sagittarius itu berkata dengan lugas, teman kecil, jangan salahkan kesusilaannya. Alasan kenapa aku meminta kakakku untuk menarikmu ke sini terutama karena ada beberapa hal penting yang harus diberitahukan kepadamu. Landon Sen penasaran, dan bertanya sambil mengepalkan tangan, saya tidak tahu apa yang harus dijelaskan oleh senior. Utusan bintang Sagittarius itu dengan tegas berkata, sebelum menceritakan hal-hal penting, tolong tunjukkan padaku tanda Kaisar Ziwei. Landon Sen tahu bahwa pihak lain mengacu pada tombak ujung api, dan berkata terus terang, token Kaisar Ziwei adalah harta abadi tingkat roh, tombak titik api gigi ular ungu api, tapi harta ini tersegel dalam jiwa juniornya. Memanggil secara paksa harta karun ini dengan basis kultivasi junior, api bintang yang dilepaskan oleh harta karun ini dapat menjadi bumerang. Jika senior harus menontonnya, junior juga dapat menunjukkannya kepada senior. Utusan bintang Sagittarius itu berkata dengan tidak tergesa-gesa, teman kecilku bisa membuka segelnya. Aku punya cara untuk menyelamatkanmu dari nyala api bintang. Melihat pihak lain mengatakan demikian, Landon Sen tidak ragu-ragu, dan dia membuka kunci segel tombak titik api di tempat. Saya melihat cahaya dari tombak berujung 3 di tengah alisnya meroket, dan tombak berujung api itu meledak dari hati Landon Sen dengan api bintang yang ganas, dan muncul di depan Landon Sen, melepaskan cahaya keemasan Seng Ruo Liang. Pada saat Landon Sen mengorbankan tombak yang menyala, bintang Sagittarius di depannya menunjuk sedikit ke depan, dan angin puyuh bintang yang aneh melilit tubuh Landon Sen, benar-benar menghalangi api bintang yang keluar dari tombak batu. Bisakah Landon Sen menghindari ditentang gigitan? Layak dikenal sebagai rasul konstelasi terkuat. Landon Sen juga harus mengagumi kekuatan supernatural utusan bintang Sagittarius ini. Benar saja, itu adalah tombak yang menyala-nyala. Bintang Sagittarius itu menghela nafas, dan kata-katanya tampak bermakna. Bab 4271 The True Power of the Golden Arrow. Melihat ekspresi ini pada bintang Sagittarius, Landon Sen tidak bisa tidak bertanya, senior akrab dengan tombak berujung api gigi ular api ungu ini. Asal-usul tombak yang menyala ini harus dibicarakan dari era 5 Kaisar. Di era 5 Kaisar, tempat suci banyak interaksi dengan tafsir agama. Pada waktu tertentu, pemimpin tafsir agama, Yuan Xitianzun, diundang oleh Kaisar Ziwei Yu membuka altar untuk berkhotbah. Saat berpisah, Kaisar memberikan pointer api gigi ular api ungu sebagai hadiah untuk Yuan Xitianzun. Mendengar ini, Landon Sen merasa lega. Tidak heran jika tombak yang menyala ini berasal dari wilayah abadi bintang surgawi, tetapi pada akhirnya itu menjadi harta penafsiran dan pendidikan. Utusan bintang Sagittarius itu tiba-tiba mengubah kata-katanya, sayang sekali Yuan Xitianzun telah mencemari pemberian Kaisar dan benar-benar memberikan tombak api gigi ular ungu ini kepada seorang pengkhianat. Ekspresi Landon Sen tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, generasi muda juga tahu pemilik sebelumnya dari tombak api itu. Saya tidak tahu siapa pelakunya yang disebutkan oleh para senior. Utusan bintang Sagittarius berkata dengan dingin, orang ini, Anda harus tahu bahwa pemilik pertama tombak ujung api adalah murid langsung Yuan Xitianzun, yang dikenal sebagai orang Tai yang sebenarnya yang mengajar 12 dewa emas. Apa? Landon Sen terkejut, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa para senior percaya bahwa Yang Mulia Tai adalah pengkhianat? Apakah Yang Mulia Tai ini telah melakukan sesuatu yang jahat? Utusan bintang Sagittarius tidak terburu-buru menjawab Landon Sen, tetapi malah bertanya, yang terpilih, dapatkah saudara laki-laki saya menyebutkan kepada Anda bahwa bintang-bintang di tempat suci itu diambil ratusan ribu tahun yang lalu? Landon Sen mengangguk dan berkata, memang ada yang menyebutkan. Utusan bintang Sagittarius berkata dengan sungguh-sungguh, biksu misterius yang mengambil bintang-bintang di tempat suci ratusan ribu tahun yang lalu adalah pemilik pertama dari tombak yang menyala ini, Tai. Ini. Bintang Sagittarius membuat kalimat ini terdengar seperti guntur, yang sangat mengejutkan Landon Sen. Bukankah seharusnya biksu yang mengambil bintang di tempat suci itu adalah Yuan Xitianzun? Bagaimana Anda bisa menjadi seorang Tai sejati?
Landon Sen benar-benar bingung dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah senior itu pernah menyaksikan wajah biksu itu dengan matanya sendiri. Utusan bintang Sagittarius itu berkata, meskipun tubuh jiwaku belum meninggalkan rumah Sagittarius, tetapi melalui roh yang melekat pada panah emas, aku dapat melihat wajah sebenarnya dari pihak lain, yaitu Tai yang asli tidak diragukan lagi. Tanpa diduga, 12 keabadian emas penjelasan dan ajaran masa lalu telah dipromosikan ke ranah Dao Su Tianzun. Sayangnya, saya hanya memiliki sinar kehidupan dan jiwa pada saat itu. Bintang Sagittarius itu berbicara dengan tidak tergesa-gesa, tetapi dia masih bisa mendengar gangguan dari pukulan yang terlewat dari nadanya. Kata-kata ini benar-benar mematahkan kognisi Landon Sen. Orang sejati Tai awalnya hidup di dunia roh kuno, dan bahkan jika dia naik lagi nanti, dia tidak akan bisa maju ke alam Dao leluhur Tianzun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Utusan bintang Sagittarius berkata dengan ekspresi serius, yang terpilih, jawab saya dengan jujur, apakah tombak ujung api di tangan Anda adalah harta abadi yang diberikan oleh Tai Tai? Ada juga sesuatu antara Anda dan Tai Tai dan Chan Jiao. Apa yang terlibat? Memang benar bahwa roh tombak ujung api yang dimiliki para junior sebenarnya adalah hadiah dari Tai yang asli. Landon Sen selalu merasa bahwa perkembangan masalah itu semakin membingungkan, dan dia tidak mau menyembunyikannya, dan hanya memberitahu utusan bintang Sagittarius tentang pengalaman dan kebenarannya. Ia bahkan menceritakan banyak spekulasi bahwa orang di balik ketiga agama suci itu adalah Yuan Shi Tianzun, dan seterusnya. Aku tidak bisa berpikir bahwa penafsiran itu sebenarnya sarang ular dan tikus. Kalau begitu, Yuan Shi Tianzun benar-benar pandai dalam hal itu. Bintang Sagittarius itu membuat suaranya menjadi dingin. Jadi generasi muda menduga bahwa Tai asli yang disaksikan oleh senior pada saat itu mungkin adalah Yuan Shi Tianzun. Landon Sen mengungkapkan pikirannya. Utusan bintang Sagittarius merenung sejenak, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang Anda katakan bukan tidak mungkin. Jika pihak lain bukan Yuan Shi Tianzun, dia tidak dapat menggunakan metode itu untuk mengambil bintang-bintang tempat perlindungan dan mengambil panah emas. Meski begitu, utusan bintang Sagittarius itu masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa Tai True Person terkena panah emas ke jiwa dan daging. Seharusnya tidak berpura-pura, tetapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa lawan bisa mengambil bintang-bintang tempat suci, dan mengambil kesempatan untuk mengambil emas itu. Panah itu pergi. Mengenai pertanyaan ini, utusan bintang Sagittarius tidak menyelidikinya. Ia menghela nafas dan berkata, terpilih surgawi, alasan mengapa aku meninggalkan hidup dan jiwaku menunggumu di sini adalah karena perintah Kaisar Ziwei, bintang dan emas Sagittarius anak panah ada di tanganmu. Sangat disayangkan bahwa ratusan ribu tahun yang lalu, untuk mencegah pengkhianat merebut bintang-bintang tempat suci, saya dengan terburu-buru menembakkan panah emas itu. Alih-alih bisa mengambilnya kembali, saya diculik oleh pengkhianat itu. Sekarang aku tidak bisa memberikan panah emas ke tanganmu. Dengan hal semacam ini, aku benar-benar harus dipercayakan oleh Kaisar Agung, dan kesalahanlah yang harus disalahkan. Bintang Sagittarius membuat pidato penuh rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Landon Sen buru-buru berkata, senior jangan salahkan dirimu. Jika bukan karena panah yang ditembak senior itu, aku khawatir lebih banyak tempat perlindungan akan dirampok oleh pengkhianat. Senior hanya meninggalkan panah emas dan menyimpannya. Secara keseluruhan, pilihan Anda tidak salah. Bintang Sagittarius menggelengkan kepalanya dan mendesah, yang terpilih, sepertinya kamu tidak tahu apa arti panah emas. Biar ku jelaskan. Ketika nenek moyang galaksi menyegel 800 bintang dan membangun kembali tatanan cagar alam, dia memikirkan perlunya sesuatu untuk melindungi cagar alam, sehingga dia tidak lagi berada di cagar alam, dan untuk memastikan bahwa cagar alam tidak terancam. Nenek moyang memberi Sagittarius kemampuan khusus, dan kemampuan khusus ini memiliki hubungan yang hebat dengan panah emas, hanya generasi selanjutnya dari Sagittarius dan penguasa tempat perlindungan yang tahu. Wajah Landon Sen terkejut, kemampuan khusus. Karena kau adalah pewaris yang dipilih oleh Kaisar Agung Ziwei, tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu. Bintang Sagittarius membuat kulitnya perlahan-lahan menjadi bermartabat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur tua menyegel 800 pada kubah tempat suci. Satu-satunya bintang di konstelasi Sagittarius tidak disegel. Alasannya adalah karena nenek moyang akan menembak konstelasi tangan dipilih sebagai rasul rasi bintang terpenting untuk menjaga tempat kudus. Para leluhur menggunakan darah Hou untuk menuangkan bintang-bintang Sagittarius hingga batasnya dan memperkuatnya hingga batasnya. Mereka juga secara khusus menyempurnakan panah emas, sehingga panah emas memperoleh kekuatan besar yang dapat menyerap bintang-bintang Sagittarius. Sagittarius setelah utusan bintang menyatu dengan bintang Sagittarius, ia dapat memadatkan semua energi yang terkandung dalam bintang menjadi panah emas, dan kekuatan yang menyembur bahkan sebanding dengan langit bintang, skala kecil, yang cukup untuk membunuh segalanya. Musuh dan bahkan Dao leluhur Tianzun yang kuat. Kata-kata utusan bintang Sagittarius itu benar-benar seperti guntur, dan Landon Sen sangat terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya, apakah panah emas itu benar-benar kuat?
konstelasi Sagittarius berkata terus terang, memang benar, tetapi jika Anda ingin meledakkan kekuatan sebesar itu, ada persyaratan yang sangat ketat. Pertama-tama, Anda harus membiarkan konstelasi Sagittarius memadukan bintang Sagittarius. Penguasa Sagittarius menyimpannya, dan bintang Sagittarius tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Hanya ketika krisis besar yang dapat menghancurkan tempat perlindungan datang, penguasa tempat suci akan memberikan bintang Sagittarius kepada bintang Sagittarius yang dipercaya untuk membuatnya. Gunakan panah emas untuk menyerap kekuatan bintang Sagittarius untuk menghancurkan musuh yang kuat. Bab 4272 The Blood of Hou Yi and the Stars of Sagittarius. Kedua, energi yang terkandung dalam bintang-bintang Sagittarius terlalu besar. Setelah diserap oleh fusi bintang-bintang Sagittarius, bintang-bintang Sagittarius harus menyuntikkan semua energi yang terkandung di dalam bintang-bintang tersebut ke dalam panah emas dalam waktu yang sangat singkat. Jika tidak, Sagittarius tubuh fisik dan jiwa tubuh utusan bintang itu akan mati karena mereka tidak dapat membawa tubuh ledakan energi sebesar itu. Dengan kata lain, bintang Sagittarius hanya dapat digunakan sekali oleh bintang Sagittarius, dan semua kekuatan bintang tersebut harus dilepaskan dalam panah emas, yang setara dengan pembunuh besar yang hanya dapat digunakan sekali. Dari zaman kuno hingga saat ini, kekuatan sebenarnya yang disembunyikan oleh panah emas tidak pernah digunakan oleh bintang Sagittarius sebelumnya. Dan kau, yang terpilih, adalah biksu yang memenuhi syarat untuk menggunakan kemampuan tersembunyi panah emas. Utusan bintang Sagittarius itu bergumam, dan darah Landen Sen mendidih. Di luar dugaan, panah emas ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, utusan bintang Sagittarius itu membalikkan kata-katanya, sayang sekali, saya menyalahkan perbedaan dalam generasi saya karena membiarkan tubuh panah emas dibawa pergi oleh pengkhianat. Sekarang bahkan jika bintang Sagittarius ada di tanganku, tanpa tubuh panah emas, kamu masih tidak bisa membiarkanmu memainkan kekuatan sebenarnya dari panah emas. Bintang Sagittarius membuat nadanya penuh penyesalan dan kesal. Landen Sen juga menuangkan air dingin, dan kegembiraannya langsung kembali tenang. Setelah memikirkan kata-kata utusan bintang Sagittarius, Landen Sen berangsur-angsur bereaksi, jika panah emas masih ada, itu pasti satu-satunya cara untuk menghadapi Yuan Shi Tianzun. Tapi tubuh Golden Arrow diambil oleh Yuan Shi Tianzun. Semua ini bukanlah suatu kebetulan, ini membuktikan bahwa meskipun Yuan Shi Tianzun mendapatkan semua ini dengan benar sejak awal, Yuan Shi Tianzun juga melenyapkan semua bahaya tersembunyi yang mengancam keselamatan dirinya sendiri sejak awal. Landen Sen berubah pikiran dan tiba-tiba merasa bingung. Karena panah emas sangat kuat, mengapa Yuan Shi Tianzun memberikan roh alat yang begitu penting pada bayangan kaisar? Bisakah Yuan Shi Tianzun dengan sengaja membiarkan dirinya mendapatkan roh panah emas? Semakin dia memikirkannya, semakin menyeramkan Landen Sen, dan dia segera memberitahu utusan bintang Sagittarius itu tentang keraguannya, dan ingin dia menganalisis tujuan Yuan Shi Tianzun. Seperti yang Anda katakan, satu-satunya kemungkinan adalah pihak lain tidak lagi takut pada panah emas. Sebaliknya, dia menginginkan kemampuan panah emas dan ingin menggunakan tubuh Anda untuk mencapai beberapa tujuan tersembunyi. Tentu saja, ini hanya tebakan generasi saya, sulit untuk mengatakan apa tujuan sebenarnya dari pihak lain, kata utusan bintang Sagittarius dengan suara yang dalam. Kulit Landen Sen menjadi sedikit jelek. Menurut itu, dia masih bidak. Melihat depresi Landen Sen, konstelasi Sagittarius berkata, yang terpilih, meskipun aku malu padamu, aku masih ingin mengatakan sesuatu. Kamu adalah yang terpilih. Kamu harus percaya diri. Kamu harus punya cara untuk memecahkan permainan di masa depan. Arogansi pemimpin bukanlah hal yang buruk, arogansi pihak lain mungkin dapat menciptakan beberapa titik balik. Sekarang roh panah emas ada di tangan Anda, dan roh instrumen dapat merasakan dan menyerap tubuh. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, masih punya kesempatan untuk tubuh Golden Arrow telah ditemukan. Ekspresi Landen Sen sedikit berkurang, meskipun dia tahu bahwa harapan itu tipis, dia hanya bisa berpikir seperti itu sekarang. Utusan bintang Sagittarius merasa malu, merasa bahwa dia tidak lagi bertatap muka dengan Landen Sen, dan berkata dengan suara yang dalam, sebelum perang kehancuran, Kaisar Agung Ziwei telah memberikan bintang Sagittarius kepada saya. Sekarang, generasi saya akan memberikannya kepada saya. Berikan bintang ini untukmu. Begitu suara itu jatuh, bintang Sagittarius di depan Landen Sen tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang tak terbatas dari hantu, memenuhi seluruh langit berbintang. Cahaya keemasan secara bertahap mengembun menjadi bintang emas, dan aliran udara emas besar muncul di permukaan bintang, perlahan berputar seperti pusaran awan. Saat bintang-bintang berangsur-angsur mengembun, cahaya bintang aneh tiba-tiba melonjak di atas galaksi ini, dan bintang centaur dengan dua sayap di punggung dan busur serta anak panah muncul di cahaya bintang. Landen Sen memandang langsung ke bintang-bintang di depannya, seolah-olah dia telah menyaksikan langit yang luas, dalam dan abadi. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah saya menghadapi alam semesta yang tak berujung, kekacauan tak berujung.
Murid bijak Asura di tengah alis Lenden Sen sangat menyadari bahwa tampaknya ada beberapa energi aura misterius dan sangat kuat yang terkondensasi di bintang-bintang, mungkin darah Hawi, seperti kata utusan bintang Sagittarius. Aku harus mengagumi fakta bahwa nenek moyang generasi pertama Sanktuari Singhe bahkan bisa mendapatkan darah Hawi. Terpilih surgawi, tubuh dan jiwamu tidak bisa menolak, aku akan menyegel bintang Sagittarius ke dalam tubuhmu. Dengan teriakan keras dari bintang Sagittarius, bintang-bintang emas besar menekan ke arah Lenden Sen, dan kekuatan yang sangat kuat membuat Lenden Sen bergerak tak terkendali. Mengikuti bimbingan utusan bintang Sagittarius, Lenden Sen tidak menolak bintang emas yang besar ini, membiarkan bintang emas itu menelan dagingnya. Bum bum bum. Diiringi dengan raungan keras drama tersebut, otak Lenden Sen memiliki rasa pusing yang kuat, dan gambar kuno dan dekaden muncul kembali di benaknya dengan cepat. Dalam keadaan kesurupan, Lenden Sen sepertinya melihat langit yang pecah-pecah, galaksi runtuh, dan 9 kubah lampu menerangi bumi. Seorang raksasa yang mengenakan baju perang, dengan busur dan anak panah, mengarah ke 9 kubah cahaya yang jatuh dari langit, dengan suara gemuruh yang menusuk hati dari mulutnya. Raungan itu seperti gema dari zaman kuno, dan hati Lenden Sen bergetar. Pada saat ini, Lenden Sen tiba-tiba terbangun. Membuka matanya lagi, bintang emas yang menyilaukan telah menghilang. Lenden Sen tercengang, dan dengan cepat melirik ke dalam tubuh dan jiwanya. Benar saja, bintang emas telah disegel dalam tubuh jiwa Lenden Sen oleh utusan bintang Sagittarius, dan kebetulan terletak di area kemaluan, terjalin dengan kekuatan bintang di area kemaluan tubuh fisik. Utusan bintang Sagittarius juga telah menghilang dan pingsan, berubah menjadi miniatur patung emas-emas. Patung itu adalah centaur dengan sayap di punggung, busur dan anak panah, seperti patung emas, muncul di depan Lenden Sen. Terpilih surgawi, aku telah menyegel bintang Sagittarius di tubuh jiwamu. Kamu dapat yakin bahwa bintang ini sangat stabil. Jika kamu tidak memiliki tubuh panah emas di tanganmu, akan sulit bagimu untuk meledakkannya dengan sengaja. Setelah itu, Anda hanya perlu membuat kekuatan bintang di tubuh Anda beresonasi dengan bintang Sagittarius di jiwa Anda, dan Anda dapat memadatkan protos Sagittarius dan menjadi duta emas Sagittarius. Ini tidak sulit bagi Anda. Bintang Sagittarius yang telah berubah menjadi patung mini berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih senior. Setelah mendengar berita bagus, Lenden Sen berkata dengan penuh rasa terima kasih. Yang terpilih, kau tidak ingin membuatku malu. Aku tidak bisa membayar hutangku padamu. Utusan Sagittarius menghela nafas dan melanjutkan, meskipun bintang Sagittarius ini untuk sementara tidak tersedia untukmu, itu sebenarnya adalah alat pertahanan. Karena begitu jiwamu hancur, bintang Sagittarius di dalam jiwamu juga akan diledakkan oleh kekuatan eksternal, dan kekuatan yang akan meledak akan cukup dengan pukulan kuat yang sebanding dengan Daosu Tianzun. Oleh karena itu, dengan bintang Sagittarius ini di tubuhnya, bahkan jika Dao leluhur Tianzun ingin membunuhmu di masa depan, aku khawatir dia harus menimbangnya. Bab 4273 Sagittarius Golden Cloud. Lenden Sen tiba-tiba bersemangat, artinya, setelah tubuh jiwanya dikalahkan oleh kekuatan eksternal, bintang Sagittarius yang tersegel di dalam tubuh jiwa juga akan diledakkan di tempat. Ini jelas merupakan metode pertahanan tingkat atas, dan bintang Sagittarius di tubuhnya terungkap pada saat kritis, yang cukup untuk menghalangi para biksu kuat yang mencoba membunuhnya. Yang terpilih, generasiku belum memenuhi titipan kaisar. Aku benar-benar malu padamu, tapi aku tidak bisa memberimu sesuatu yang baik untuk dikembalikan. Hanya pakaian suci emas Sagittarius ini yang diberikan kepadamu sekarang, cepat bawa ke master. Miniatur patung emas Sagittarius perlahan terbang ke tangan Lenden Sen. Lenden Sen tanpa sadar memegang patung mini yang berat ini, merasakan bahwa energi besar yang tak terbayangkan tersegel di dalam patung, dan dia tidak dapat berpikir bahwa patung kecil ini sebenarnya adalah pakaian suci emas Sagittarius. Nama asli dari pakaian Santo emas adalah pakaian jiwa emas. Itu adalah harta surgawi yang ditempa oleh nenek moyang galaksi. Itu diberikan kepada para rasul konstelasi emas di masa lalu dan terintegrasi dengan semangat utusan bintang emas. Lenden Sen sangat bersemangat, meneteskan setetes darah ke permukaan patung mini ini. Berdengung. Darah dengan cepat diserap oleh patung mini, dan patung mini di tangan Lenden Sen berubah menjadi pita emas yang bersinar, terendam dalam tubuh dan jiwanya. Lenden Sen jelas merasakan bahwa ada patung miniatur emas di dalam jiwa, seperti harta peri yang tersegel di dalam jiwa. Meskipun pakaian suci Sagittarius telah menyatu dengan tubuh jiwanya, Lenden Sen tidak dapat mengaktifkan harta karun itu, dan hanya bisa dengan mudah mengorbankan patung mini atau menariknya kembali ke dalam tubuh jiwa. Yang terpilih, dengan basis kultivasi dan kekuatan fisik Anda saat ini, Anda tidak dapat bangun dan menggunakan pakaian suci emas, tetapi generasi saya telah menyegel sisa kekuatan jiwa ke dalam pakaian suci emas ini. Bagian dari kekuatan jiwa ini dapat membiarkan Anda gunakan warna kuning untuk sementara pada saat kritis Jinsengi. Kekuatan jiwa yang disegel oleh generasi kita hanya dapat membebaskan pakaian suci emas sekali. Setelah kekuatan jiwa menghilang, pakaian suci emas akan kembali ke bentuk patung mini lagi.
Ingat, jangan gunakan kesempatan ini untuk membebaskan pakaian suci dengan ringan sebelum hidup dan mati dipertaruhkan. Mendengar apa yang dikatakan Duta Sagittarius, Landon Sen benar-benar menemukan segel halus dan dangkal di permukaan patung mini. Ini seharusnya menjadi segel di bawah Duta Besar Sagittarius barusan. Terima kasih kepada Sagittarius Senior karena mempersembahkan harta karun, anugerah besar ini akan dikenang oleh generasi muda selamanya. Bintang Sagittarius membuat hadiah yang luar biasa sehingga Landon Sen tidak bisa lebih bersyukur. Aku serius. Kamu tidak membenciku karena kehilangan panah emas, generasiku sudah sangat beruntung. Bintang Sagittarius mendesah dan melanjutkan transmisi suara di telinga Landon Sen, kesadaranku akan segera hilang. Yang terpilih, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya secepatnya. Landon Sen pasti ada di dalam hatinya, dan buru-buru menanyakan poin kuncinya, jika generasi muda berhasil menjadi utusan surgawi Sagittarius, dapatkah mereka memacu artefak langit lainnya? Utusan surgawi Sagittarius dengan tegas berkata, utusan bintang emas zodiak memiliki segalanya otoritas tertinggi di antara rasul konstelasi, kecuali artefak suci emas eksklusif dari bintang emas lainnya, dapat menggunakan hampir semua artefak suci langit, tetapi ada juga yang ada beberapa pengecualian, seperti kecapi perak dari Lira, yang membutuhkan beku yang mahir dalam ritme untuk menggunakannya. Tapi selain dari artefak suci yang sangat spesial ini, seharusnya tidak ada masalah dalam mendesak artefak suci lainnya. Utusan bintang Sagittarius menambahkan. Landon Sen hanya mengeluarkan tongkat ular emas dari cincin penyimpanan dan bertanya, bisakah artefak suci Ophiuchus ini digunakan oleh generasi muda? Tongkat ular emas Ophiuchus bukanlah artefak angkasa khusus. Setelah Anda menjadi utusan bintang Sagittarius, Anda secara alami dapat mendesak Anda untuk menggunakannya. Utusan bintang Sagittarius itu berkata terus terang. Setelah mendapat konfirmasi dari utusan bintang Sagittarius, Landon Sen akhirnya merasa lega dan menanyakan pertanyaan terakhir, junior ini datang ke sanktuari kali ini, tapi juga ingin menemukan semacam material surgawi dan harta bumi yang disebut pasir bintang langit-langit. Hal ini sangat berguna bagi generasi muda, entahlah senior, apakah Anda tahu di mana menemukan Suan-Suan Xingxia ini? Utusan bintang Sagittarius menjawab, pasir bintang Suan-Suan adalah bubuk yang meledak meteorit luar dan kadang-kadang akan jatuh ke kubah tempat kudus, tetapi jumlahnya kecil. Jika Anda ingin cepat mengumpulkan pasir bintang langit-langit, lebih baik pergi ke utara kubah tempat suci, ada penyihir di kawah yang tersisa dari zaman iblis, seharusnya masih ada banyak pasir giok langit yang tersisa di kawah. Terima kasih senior atas saran Anda. Mata Landon Sen berbinar. Dengan kekuatan kultivasi Anda saat ini, Anda mungkin masih menghadapi banyak bahaya saat Anda masuk ke kubah tempat suci. Kubah tempat kudus telah ditinggalkan selama bertahun-tahun sejak Perang Kehancuran, dan saya khawatir itu telah lama menjadi tempat bagi bintang-bintang. Energi yang terkandung dalam pasir surgawi adalah hal favorit makhluk roh seperti kerangka bintang. Jika Anda masuk ke dalam kubah tempat kudus, maka mudah untuk dikepung oleh makhluk kerangka itu. Bintang Sagittarius mengingatkan. Saya tidak tahu seberapa kuat makhluk kerangka itu. Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengetahuannya tentang makhluk kerangka terbatas pada kerangka Pegasus yang ditinggalkan oleh Kaisar Tian, tetapi tengkorak Pegasus hanyalah hantu langit tingkat rendah, dan itu benar-benar tidak memiliki nilai referensi. Kekuatan tempur Star Skeleton tidak begitu kuat, tapi makhluk roh jenis ini berbeda dari tubuh roh biasa, dan tidak mudah untuk dikalahkan oleh kekuatan magis 5 elemen, atau bahkan serangan roh. Tapi tengkorak bintang memiliki kelemahan karena takut akan energi bintang, seperti senjata api yang mengarah ke api. Melepaskan api bintang-bintang, dan artefak suci dari bintang-bintang. Anda mungkin juga memadatkan bintang di Istana Sagittarius, menggabungkan roh surgawi, dan menunggu sampai Anda menjadi utusan bintang Sagittarius dan dapat dengan bebas mengaktifkan artefak suci, maka belum terlambat untuk menjelajahi kubah tempat suci. Utusan Sagittarius menyarankan. Kata senior itu benar. Mendengar apa yang dikatakan bintang Sagittarius itu, Landon Sen pun memutuskan untuk bertindak dengan aman. Setelah menjawab semua pertanyaan Landon Sen, utusan bintang Sagittarius itu perlahan berkata, yang terpilih, lagi pula aku malu padamu. Mulai sekarang, aku hanya bisa berdoa dan memberkati di bawah Jiuquan, dan berharap tindakanmu selanjutnya akan berjalan dengan baik. Bintang Sagittarius membuat suaranya memudar. Saat suara itu menghilang, langit berbintang tempat Landon Sen berada mulai berputar dan berputar perlahan, dan banyak cahaya masuk. Dalam keadaan kesurupan, Landon Sen kembali ke tempat kejadian sebenarnya, dan dia berada di reruntuhan istana, yang merupakan istana pemanah. Senior tidak perlu menyalahkan diri sendiri lagi. Saya harap Anda akan merasa nyaman di bawah Jiuquan, dan serahkan sisanya kepada generasi muda. Landon Sen menghela nafas dalam diam, dan kemudian dikorbankan ke kuil Guangtian. Setelah kembali ke istana Guangtian, Landon Sen dengan singkat menjelaskan apa yang telah terjadi pada para wanita, dan segera memasuki kondisi meditasi dan konsentrasi.
Sekarang bintang Sagittarius telah tersegel dalam tubuh jiwanya, ditambah kekuatan bintang yang telah diperoleh Landen Sen sebelumnya, dapat dikatakan bahwa semuanya sudah siap dan hanya berhutang angin timur. Landen Sen pertama kali bermeditasi dan beristirahat selama setengah hari, setelah memulihkan kondisi fisik dan mentalnya ke kondisi yang lebih baik, dia mulai mencoba mengumpulkan bintang-bintang.